Oke, baik. Shalom, selamat pagi mendengar. Sebelum saya mempresentasikan hasil ringkasan, kiranya saya mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau telah melancarkan hari ini untuk saya membuat video kali ini dalam pembentukan ringkasan rohani. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, ringkasan pembentukan rohani yang saya dapat dalam ringkasan video tersebut: doktrin Kristus Allah Tritunggal, argumentasi deduktif bagi kebenaran Alkitab. Bagian pertama, 1. Apa saja yang Allah ajarkan adalah benar. 2. Bukti-bukti historis, profetik, dan bukti-bukti lainnya menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. 3. Artinya apa saja yang Yesus ajarkan adalah benar. Dalam artinya tuh apa yang Allah ajarkan bagi kita tuh adalah benar. Bagian kedua, apa saja yang Yesus ajarkan adalah benar. Yesus mengajarkan bahwa Allah yang Maha Esa memiliki 3 pribadi. Kesimpulan Allah Tritunggal adalah benar. Masuk dalam anak Allah. Markus 12 ayat 1-9, perumpamaan pengarap kebun anggur. Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun Bapa selain anak dan orang yang kepadanya itu berkenan menyatakannya. Lukas 20 ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, anak orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Markus 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 31, Markus 1 ayat 24, Kisah Para Rasul 3 ayat 10. Sang anak manusia lebih dari 80 kali di dalam Injil-Injil dan sekali di luar Injil. Kisah Para Rasul 7 ayat 56 dan Daniel 7 ayat 13 sampai 4 sampai 13. Markus 14 ayat 60 sampai 64. Iman besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ayat 63, maka iman besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Masuk dalam Raja Israel. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya pada waktu penciptaannya kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Matius 19 ayat 25 ITB. Lukas 22 ayat 28-30, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku di dalam segala pencobaan yang aku alami. Ayat 29,
Dan aku akan menentukan hak-hak kerjaan bagi kamu, seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Terdapat dalam Lukas yang tadi saya sudah sebutkan, 22 ayat 28 sampai 30. Seperti kita lanjut dalam aku berkata kepadamu, Matius 7 28 sampai 29. Saya baca ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran. Ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius 7 ayat 28 sampai 29 TB. Dan sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yang saya akan baca, Jacob Nyanser Arabi Talks with Jesus dalam New York Doubleday 1993 atau 1993. Okay. Jews believe in the Torah of Moses, and that belief requires Jews to enter a design at the teaching of Jesus on the grounds that those teachings at important points contradicts Torah, and therefore because that specific teaching was so broadly out the path with the Torah and Covenant of Sinai, I could not follow him and do not know either that Jesus teaches that Torah, the one Moses got at Sinai, stand in judgment of the Torah of Jesus as it dictates true and false for all other Torahs that people want to hit in the name God name. Dan seperti saya sudah bacakan tadi, Jacob Nyanser Arabi Talks with Jesus, New York Doubleday 1993 pada itu. Selanjutnya ada seperti poin-poin yang saya ada catat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kontra demikianlah firman Tuhan, penentu nasib kekal, data perjanjian baru, Yesus sepenuhnya manusia, Yesus satu pribadi, dua hakikat natur. Peran Roh Kudus dalam kehidupan pribadi setiap orang, setiap pribadi, setiap orang perlu dibaptis untuk menolong kita menjalani pembentukan hidup yang baru, baik untuk kehidupan pribadi maupun pelayanan. Keinginan daging dan keinginan roh bertentangan. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup di dalam roh. Peranan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya adalah
imamat rajani, sehingga setiap orang percaya harus melayani Tuhan. Terima kasih. Kita lanjut bagian kedua, kebenaran Bapa Tritunggal. Ketika orang Kristen bicara tentang Allah Bapa, orang Kristen sedang mengacu pada personalnya. Ada banyak orang dengan mudahnya menyalahkan atau salah paham dengan orang Kristen ketika orang Kristen berbicara mengenai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal orang Kristen menggunakan 3 gelar itu untuk mengacu kepada pribadi Allah. Pribadi Allah Bapa, ada beberapa ayat yang mencerminkan pribadi Bapa dalam Yohanes 5 ayat 19-23. Ayat 19 berbunyi, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anaknya. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri, bahkan ia menunjukkan kepada pekerjaan baiknya ejaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21, sebab semua sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang jadi kehendaknya. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan Allah telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga menghormati Bapa yang mengutus dia. Poin 1, di dalam ayat 19 sampai 23 ada kata-kata kerja yang mendeskripsikan bahwa oknum pertama Tritunggal adalah Bapa juga turut bersama-sama dengan Yesus di bumi. 2, diutus adalah kata yang mudah dipahami di masa itu di dalam budaya patriarkal Yahudi dan kekaisaran Romawi. Itu dapat menunjukkan ketataan penuh dan sempurna dari sang anak kepada Bapa yang mengutusnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15-26, penyatuan dengan Tritunggal melalui manusia Kristus, jadi dalam tubuh manusia Yesus Kristus itu orang melihat sifat-sifat Yesus Kristus itu mencerminkan bagaimana seandainya kalau orang melihat Yesus Kristus itu sama seperti sifatnya, kasihnya, kuasanya, kebenarannya, dan penjajarannya. Cara dia memperlakukan orang berdosa sebagaimana Yesus sangat mengasihi orang berdosa walaupun dia membenci dosa. Dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anaknya, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, roh anaknya ditaruh di dalam hati kita, orang akan berkata ini adalah roh Kristus. Jadi Bapa mengutus sang anak supaya tiga-tiganya. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa Yesus naik ke surga dan dia bertatah di sebelah kanan Bapa. Ia masih diutus Bapa, jadi dia selalu taat kepada Bapa. Rencana Allah dari mulanya adalah menjadi Bapa bagi umat kedatangannya Yesus.
memperkenalkan Bapa dan mengubah orang percaya menjadi anak. Kegagalan orang percaya adalah mengalami Allah sebagai Bapa dan hidup sebagai anak Allah. Mengenal dan memikirkan Allah sebagai Bapa adalah proses pembentukan rohani orang percaya. Mengenal dan menikmati Allah sebagai Bapa adalah proses pembentukan rohani. Orang percaya dari dia mengenal Allah sebagai sumber segalanya, Bapa yang menjadi sumber segala berkat dan kebaikan. Bapa adalah sumber kasih yang mengasihi tanpa syarat. Oleh dia mengenal Allah sebagai pemelihara seluruh kehidupan Bapa, yang memelihara seluruh kehidupan Bapa, yang memelihara, membereskan kesalahan dan kegagalan Bapa, yang memelihara, memberikan nasihat dan petunjuk, kepastian dan perlindungan. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan bagian ketiga, yaitu Kristus dalam pembentukan rohani. Pembentukan rohani adalah proses perubahan seluruh hidup dari dalam menuju keserupan dengan Kristus, dan pembentukan rohani terjadi saat orang percaya kepada Injil Yesus Kristus yang membawa berita kedatangan kerajaan Allah. Dalam kuasanya dan berita kasih karunia lewat kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi dengan pemahaman ini, maka Kristus adalah dasar, jalan, dan tujuan pembentukan rohani ini. Dasar pembentukan Kristus telah menyelesaikan manusia. Percaya jadi kedatangan Kristus ke dunia untuk membereskan masalah-masalah dosa, keterpisaan maut, keterikatan hal-hal semacam itu. Tetapi yang disebut saya percaya itu bukan sekedar percaya. Yesus dasar orang percaya. Kita percaya Yesus, kepada Yesus yang telah menyelesaikan masalah itu. Dan apa saja yang Yesus lakukan? Yesus mendambakan, dan ini sangat penting sekali, bahwa kita berada dalam posisi selagi orang percaya kepada Yesus, maka kita juga percaya bahwa kita telah menyelesaikan Yesus telah menyelesaikan masalah, dan Yesus telah mendamaikan dalam Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, dalam Roma 3 ayat 25. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lalu Yesus juga membebaskan, artinya bahwa ketika Yesus di kayu salib pun dengan kematiannya dia sudah membebaskan orang-orang dari kuasa maut.
dari kuasa dosa dan dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Dalam Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi pada dasarnya Yesus sudah memperdamaikan dan membebaskan, dan Yesus telah menaklukkan semua itu dalam Kolose 1 ayat 17 sampai 19. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih dulu utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ini menjelaskan bahwa Yesus adalah yang paling utama, adalah Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, berarti kita mengalami kesatuan di dalam Kristus yang berpartisipasi dan lingkupi oleh Yesus, dan jalan untuk pembentukan beradaptasi di dalam dan seluruh aspek kehidupan kita. Hal ini terjadi apabila kita di dalam Kristus, maka di dalam kehidupan kita, apapun yang kita jalani, kita akan merasa ada di damai di dalam kehidupan kita. Dan dari pembentukan rohani juga, ini merupakan sebuah usaha membangun diri dalam segala nilai-nilai positif dari segala aspek, merupakan sebuah usaha membangun diri dari dalam segala nilai-nilai positif dari segala aspek kehidupan. Dalam perjanjian baru, pembentukan rohani diartikan sebagai proses yang dilakukan terus-menerus, sistematis, dan sadar untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus di dalam hidup kita. Semua hanya dapat terwujud melalui ketaatan pada Alkitab, dan mohon pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk membimbing kepada pembentukan rohani yang tepat. Pembentukan rohani sangat penting, dan kita harus mengizinkan proses itu berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya saja di satu gereja ada orang yang baru bertobat, jangan langsung diberi tugas untuk melayani. Meskipun dia pandai dalam hal pelayanan tersebut, namun kondisi rohaninya belum cukup siap. Bisa jadi dia akan menyerah di tengah jalan saat hatinya tidak lagi sukacita, atau ketika ada gesekan dengan sesama pelayan di gereja. Kita harus setia menemani dan mendukungnya sampai orang tersebut dirasa siap untuk melayani. Pembentukan rohani mutlak diperlukan dan harus dialami setiap orang percaya pada Tuhan. Jadi pembentukan rohani dapat dipahami dasar Alkitab dan disiplin rohani. Tujuannya agar kita dapat mengerti dan memahami bahwa pembentukan rohani dan disiplin sangat penting dan membutuhkan proses yang panjang, serta memerlukan suatu usaha yang besar untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Berikut belajar firman Tuhan, tujuannya agar dapat mengetahui langkah-langkah belajar firman Tuhan.
langkah-langkah firman Tuhan. Disiplin yang memperkaya hidup rohani seperti berdoa, berpuasa, dan berdiam diri bersama Tuhan. Disiplin yang menghasilkan banyak buah. Tujuan peserta memahami bahwa disiplin rohani yang dilakukan harus mengerjakan beberapa hal supaya menghasilkan banyak buah kedewasaan. Tujuan mengetahui hati kedewasaan rohani, ciri-ciri kedewasaan rohani, penyakit rohani. Tujuan mengetahui macam penyakit rohani yaitu kejenuhan dan keringanan rohani yang terjadi di dalam hidup kekristenan. Oke, sekian dan terima kasih.